Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengajar, Bapak Ahmad Kyai Firdaus, SSC, MT, PhD, selaku dosen pengajar untuk mata kuliah RE 204 Statis dan Dinamis. Perkenalkan, nama saya Fairuz dengan NIM 4222 401043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konversi satuan. Jadi apa itu konversi satuan? Konversi satuan adalah proses merubah suatu nilai dari satu satuan ke satuan lainnya dengan setara. Jadi misalkan ada nilai 1 meter, kita ingin merubahnya ke sentimeter, maka 1 meter sama dengan 100 sentimeter, yang dimana nilai 1 meter dan 100 sentimeter itu setara. Konversi ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan dan pemahaman suatu besaran dalam sistem satuan yang berbeda. Konversi satuan ini digunakan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang sains, industri, kesehatan, cuaca, hingga kehidupan sehari-hari, yang mana ini membantu komunikasi yang lebih baik dan memastikan keakuratan dalam pengukuran dan perhitungan. Di sini ada jenis-jenis satuannya. Nah, contoh-contohnya ada satuan jarak, ada kilometer, meter, milimeter, mil, inch. Jadi misalkan ada suatu jalan yang diketahui ada kilometer. Nah, kita ingin membuat dia berbagai titik. Jadi misalkan kita buat meter. Nah, kita bisa mengkonversi dari kilometer itu menjadi meter. Nah, contoh lain misalkan satuan berat, kita mendapatkan sekarung beras mungkin dari kilogram, kita ingin membagi-bagikan ke beberapa orang jadi beberapa gram saja. Nah, itu mungkin kita bisa juga pakai satuan berat untuk mengkonversi kilogram menjadi gram. Nah, ada juga satuan waktu, detik, menit, jam. Ada juga satuan luas, meter kuadrat, kilometer kuadrat. Satuan volume, ada liter, mililiter, ada meter kubik. Satuan suhu, ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, ada Kelvin. Dan satuan listrik, ada ampere, volt, ohm. Satuan energi ada joule, kalori, satuan gaya, ada newton, dan masih banyak lagi untuk satuan-satuan ini. Ini ada pengertian SI prefix. SI prefix atau awalan SI adalah awalan yang digunakan dalam sistem satuan internasional SI untuk menunjukkan kelipatan atau pecahan dari satuan dasar. Awalan ini membantu menyatakan nilai yang sangat besar atau sangat kecil dengan lebih ringkas dan mudah dibaca. Jadi di sini, nah untuk SI prefix ini contohnya seperti ini. Misalkan ada 0,0001 meter. Nah, di sini 0,0001 meter itu agak sedikit ribet untuk dibaca. Jadi kita bisa mengkonversi atau meningkatkan bacaan jadi 1 kali 10⁻⁻⁶ mikrometer. 1 × 10 eh, 1 × 10⁻⁻⁶ ini sorry sama dengan 1 mikrometer, yang dimana nilai 0,0001 meter itu sama aja kayak nilai 1 mikrometer. Di sini ada juga 2 triliun byte. Nah, ini kan nolnya banyak sekali ya. Jadi kita bisa ningkatin jadi 2 × 10⁻12. Ini ada mikrometer sama terabyte ini uh, agak salah. Jadi di sini harusnya tidak ada dulu. Jadi 2 × 10⁻12 sama dengan 2 terabyte. Nah, jadi untuk penggunaan SI prefix ini untuk meningkatkan angka yang sangat besar atau sangat kecil ini jadi lebih ringkas. Nah, di sini ada multiplication factor, multiplication factor saat prefix sama simbolnya. Jadi di sini ada 1 triliun itu adalah 10 × 12, yang dimana prefiksnya ada tera dengan simbol T. Ada satu ada 1 miliar, ada sama dengan 10⁻⁹, sama dengan ada prefiksnya giga dengan simbol G. Ada 1 juta,
yang mana 10 pangkat 6 dengan prefiks mega dengan simbol M. Ada 1 kilo, 10 pangkat 3 dengan simbol K. Ada 100, 10 pangkat 2 dengan prefiks hekto dengan simbol H. Ada 10 pangkat 1 dengan deka dengan simbol Da. Ada 0,1 yang mana 10 pangkat 1 dengan prefiksnya desi dengan simbolnya D. 0,01 yaitu 10 pangkat minus 2 dengan prefiksnya senti dengan simbol C. 0,001 di sini ada 10 minus pangkat minus 3 dengan prefiks mili dengan simbol M. Ada 0,0000001 yang mana ada 10 pangkat minus 6 yang dimana prefiksnya mikro, simbolnya ini mikro. Ada 10 pangkat, ada 0, ini 0 komanya ada 9 kali. Jadi 10 pangkat minus 9 ada prefiksnya nano dengan simbol N. Ada 10 pangkat minus 12 dengan prefiks pico dengan simbol P. Ada 10 pangkat minus 15 dengan prefiks femto dengan simbol F. Ada 10 pangkat minus 18 dengan prefiks ato dengan simbol A. Jadi di sini dari deka, hekto, kilo itu naiknya 1, jadi dikali 10 dikali 10. Namun di saat dari ke mega, ke giga, ke tera itu naiknya 3, jadi kali 1000 kali 1000 kali 1000. Begitu juga dengan yang bawah, dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10, lalu dibagi 1000 dibagi 1000 dibagi 1000 dan seterusnya. Nah, di sini ada lebih ringkasnya, lebih rincinya. Jadi misalkan untuk tera itu contoh satunya ada terabyte, ada terawatt, dan penggunaan umumnya biasanya kalau untuk terabyte itu kapasitas penyimpanan data seperti hard drive atau SSD. Nah, untuk terawatt itu bisa untuk konsumsi daya listrik global. Untuk giga itu contoh satunya ada gigahertz, ada gigabyte. Biasanya kecepatan prosesor komputer, frekuensi gelombang radio. Untuk gigabyte itu biasanya untuk penyimpanan data juga pada smartphone dan komputer. Untuk mega ini ada contoh satunya megapiksel, ada megawatt. Biasanya untuk megapiksel untuk resolusi kamera digital. Untuk megawatt itu untuk daya listrik, pembangkit listrik dan turbin angin. Untuk kilo kilo ini bisa untuk kilogram, kilometer, bisa untuk satuan massa dalam sistem satuan internasional. Untuk kilometer biasa untuk pengukuran jarak dalam transportasi dan geografi. Untuk hekto itu biasanya contoh satuannya adalah hektopascal, hektoliter. Untuk satuan tekanan atmosfer dan meteorologi. Untuk hektoliter untuk volume cairan dalam industri makanan dan minuman. Deka, contoh satunya ada dekameter, dekameter. Penggunaan umumnya untuk pengukuran jarak dalam bidang geologi dan konstruksi. Untuk desi, contoh satunya ada desiliter. Untuk penggunaan umumnya untuk pengukuran volume dalam resep makanan dan farmasi. Untuk senti ada sentimeter, biasanya digunakan untuk pengukuran panjang dalam penggaris. Pengukuran panjang menggunakan penggaris dan misalnya untuk mengukur tubuh dan sebagainya. Untuk mili ada milimeter, ada miligram. Biasanya pengukuran dimensi kecil seperti panjang kertas, panjang suatu benda yang sangat kecil, atau misalnya miligram itu biasanya untuk dosis obat dan bahan kimia. Misalkan untuk mikro ada mikrogram, mikrometer. Nah, kalau mikrogram itu untuk pengukuran zat kimia dalam farmasi dan biologi. Untuk mikrometer untuk pengukuran ketebalan bahan dan partikel kecil. Untuk nano di sini ada misalnya nanometer untuk pengukuran panjang gelombang cahaya dan skala nano dalam teknologi. Untuk pico, untuk biasanya picofarad, biasanya untuk kapasitansi dalam sirkuit elektronik. Untuk femto, nah satuannya adalah femtosecond, pengukuran waktu dalam fisika kuantum dan laser, atau ada attosecond, pengukuran waktu dalam eksperimen fisika ultra cepat.
Oke, di sini ada contoh soal konversi satuan SI. Yang pertama, sebuah hard disk memiliki kapasitas 2 terabyte. Berapa kapasitasnya dalam megabyte? Nah, di sini kita ketahui kalau kapasitas suatu hard disk ada 2 terabyte, yang dimana 2 terabyte ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 12 byte. Nah, kita tahu kalau megabyte itu adalah 10 pangkat 6. Jadi kita bagikan saja 2 kali 10 pangkat 12 dibagi 10 pangkat 6. Yang mana hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 sama dengan 2 juta megabyte. Lalu yang selanjutnya ada seorang dokter meresepkan 500 mg obat kepada pasien. Berapa dosisnya dalam gram? Kita jawab saja. Nah, yang diketahui adalah 500 mg obat yang dimana miligram ini sama dengan kayak 5 kali 10 pangkat minus 3 gram. Jadi kita langsung saja. Jadi ini mohon maaf, ini harusnya 0, ya harusnya 0, oke, maaf tadi ada kendala sebentar. Kita lanjutkan saja. Di sini soal untuk nomor 2, seorang dokter meresepkan 500 mg obat kepada pasien. Berapa dosisnya dalam gram? Nah, yang kita tahu 1 miligram itu sama dengan 0,001 gram. Yang dimana kalau kita lihat 500 gram itu sama aja kayak 5 kali 10 pangkat minus 3 gram. Jadi sama dengan 0,5 gram. Nah, soal nomor yang ketiga. Ubahlah satuan 200 nanometer ke meter. Kita jawab, 1 nanometer sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Nah, yang mana 200 nanometer sama dengan 200 kali 10 pangkat minus 9 meter. Kita bisa buat di sini 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 9. Nah, jadi hasilnya adalah 0,000002. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7 nanometer. Salah. 2 kali 10 pangkat minus 7 meter. Maaf. Oke, soal yang terakhir. Sebuah perangkat elektronik mengalirkan arus sebesar 4.500 miliampere. Berapakah arus tersebut dalam kiloampere? Nah, kita jawab saja. 1 miliampere itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 kiloampere. Nah, jadi di sini kita langsung masukkan saja 4.500 kali 10 pangkat minus 6. Nah, di mana hasilnya jadi 0,0045 kiloampere. Oke, mungkin sekian dari penjelasan materi tentang konversi satuan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.